Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Kapan mimpinya itu? Menurut sebagian ulama, itu mimpinya itu tanggal 8 Zulhijjah. Itu disebutlah tarwiyah. Tarwiyah itu artinya apa? Hari merenung. Rawwa yurawi, tarwiyatan. Siapa yang nggak kaget orang tua dapat perintah menyembelih anaknya sendiri? Satu-satunya waktu itu belum ada Ishak. Maka di situ Ibrahim mengatakan kepada putranya, "Wahai putraku, sungguhnya aku melihat di dalam mimpiku. Perintah Allah, saya harus menyembelih kamu, wahai putraku." Apakah Nabi Ibrahim memberikan tenggat waktu? Tidak. Dan jawabannya putranya bagaimana? Langsung dijawab pada detik itu juga, "Wahai ayahku, kerjakanlah, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Maka engkau pasti akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar." Ini kan luar biasa. Ini kok bisa ada ayah yang seperti itu? Dan putranya itu memberikan jawaban yang firm. Gak ada ragu-ragu sama sekali. Gak ada minta waktu untuk mempertimbangkan ini itu. Ya, langsung dijawab dengan apa? Kata-kata, kalimat yang sangat firm. "Kau akan dapati aku, insya Allah termasuk orang-orang yang bersabar." Ada pertanyaannya, apa rahasianya Nabi Ibrahim itu bisa mendidik seorang putra ini dan putranya bisa seperti itu? Nah, ini kesimpulan dari syarat ibadah haji yang itulah nilai-nilai pendidikan keluarga di dalam keluarganya Nabi Ibrahim. Ini simbol semua. Mulai dari ihram. Apa itu ihram? Simbol itu. Ini adalah sebuah tekad, komitmen untuk bertauhid dan hidup di dalam ikatan syariat. Keluarga itu harus begitu. Yang kedua, apa arti wukuf di padang Arafah? Wukuf itu berdiam diri. Apa yang kita lakukan ketika wukuf? Itu adalah melakukan introspeksi, evaluasi diri, monitoring, lalu akhir daripada wukuf adalah peleburan dosa. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Ada mabit di Muzdalifah, kita harus persiapkan diri menghadapi setan. Dan kita harus ambil perbekalan di Muzdalifah itu dengan memungut batu. Maka Muzdalifah itu adalah tugu monumen bagi tiap hamba Allah mengambil perbekalan perang untuk melawan setan. Nah, Jumrah Aqabah itu, tanggal 10 Zulhijjah itu apa? Simbol apa itu? Simbol seorang yang bertauhid, dia tidak boleh kompromi, dia tidak boleh gencatan senjata dengan setan. Sehingga melahirkan sikap seperti Nabi Ibrahim yang firm, saya harus menegakkan perintah Allah dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jumrah Aqabah. Di tawaf sa'i setelah itu tawaf ifadah kan? Tawaf ifadah itu artinya apa? Men-set up ulang kehidupan, menyatukan frekuensi kita dengan Allah. Kita bertasbih mengikuti gelombang energi tasbihnya alam semesta, sekaligus diakhiri dengan prosesi sa'i, yaitu adanya usaha, doa dan tawakal kepada Allah. Nah, setelah itu mabit di Mina 2 hari atau 3 hari. Itulah pendidikan keluarga. Bagaimana Nabi Ibrahim meneguhkan iman keluarganya. Itu simbolnya apa? Melempar jumrah ula, wusto, Aqabah. Itu Ismail, Hajar dan Ibrahim itu digoda oleh Ibrahim ya, supaya tidak laksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya perbaikan keluarga, perbaikan iman, dan diakhiri dengan tahallul. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati rekan-rekan, sahabat-sahabat semua, teman-teman jamaah Masjid Iqra Foundation, yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang besar tidak disebutkan gelar, yang kecil tidak disebutkan namanya, tapi insya Allah kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Para pengurus Iqra Foundation, para sesepuh, tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim, bertatap muka di ruangan masjid yang alhamdulillah insya Allah senantiasa dalam keberkahan Allah Ta'ala. Saya seperti tadi disampaikan oleh sahabat saya Pak Agus, ya, ini
Kalau beliau kemarin sudah tahun 2011. Kalau saya ke sini kayaknya baru tahun ini. Maksudnya ke Iqra ini ya. Ke tempat ini, ya ini baru sekarang. Ketika tahun 2014 saya diundang. Nah, kalau dulu diundang. Kalau sekarang datang tak diundang. Ya. Kami selama bulan Ramadan 2014, saya ingat bulan Juli ya, sudah dingin sekali itu. Seminggu pertama saya di Melbourne, kemudian lanjut minggu kedua di Brisbane. Nah, di Brisbane itu ikut nyoblos pilpres di situ. Ya, waktu itu bulan Juli ya, bulan Ramadan. Sudah lupa saya. Saya tidak mau ingat lagi. Kemudian minggu ketiga di Brisbane, ya. Minggu ketiga di Sydney, saya balik ke sini. Nah, itu seminggu. Nah, seminggu di Sydney itu, seingat saya belum pernah kemari saya. Ya, karena lebih banyak undangan kajian ibu-ibu, ya. Orang pada kerja semua, itu zamannya ibu-ibu semua tiap hari itu. Waktu-waktu duha begitu ya. Sama buka puasa di rumah-rumah itu kebanyakan. Baru malam tarawihnya di beberapa tempat, saya lupa titiknya di mana saja. Dan di minggu yang keempat sekaligus khutbah Idul Fitri di Perth waktu itu ya, di KJRI. Alhamdulillah hari ini saya sangat berbahagia sekali bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak semua. Meskipun barangkali selama ini kita baru bisa silaturahim di dunia maya. Mungkin ada yang pernah lihat saya di TV One, ya alhamdulillah tadi Bapak. Alhamdulillah sekarang bisa jumpa secara langsung. Ini adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan, maksud kedatangan kami adalah dalam rangka roadshow dan sosialisasi buku penyucian jiwa untuk pemajuan bangsa ini. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aktivitas penyucian jiwa ini perlu mendapatkan prioritas, terutama bangsa kita. Karena 25 tahun sudah usia reformasi di negeri kita, sejak 98. Saya ingat betul, 98 itu kunjungan luar negeri terakhir Pak Harto itu adalah ke Mesir. Karena saya di sana. Dan didemo oleh mahasiswa itu. Ya. Tetapi bahkan ada senior mahasiswa Kairo yang menerima Pak Harto di Wisma Duta itu. Nah, itu kita sebutnya sebagai pengkhianat kan begitu. Zaman dulu kan masih semangat-semangat itu. Sehingga kita tahu betul sejarah bagaimana reformasi itu terjadi, tapi kemudian sepertinya bangsa kita ini tidak banyak belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Ya, ketika menumbangkan sebuah rezim seolah-olah hanya mengganti figur, hanya mengganti orang. Tapi mentalnya tidak banyak berubah. Ya, pemerintahan silih datang berganti, upaya perbaikan juga sudah berusaha kita hadirkan, tetapi ada kelemahan mendasar pada diri kita, bangsa kita ini adalah persoalan yang sangat fundamental, ya, dan itu disinggung oleh Al-Quran dalam banyak ayat. Kalau mudah sekali untuk mencari misalnya akar kata nafsun di dalam Al-Quran. Atau anfus, ya. Di situ pokok masalah yang dihadapi oleh umat manusia ini, kenapa diutus para nabi dan rasul, kenapa Allah turunkan kitab-kitab suci, wahyu-wahyu itu, adalah untuk memperbaiki jiwa manusia, mentalitas manusia. Maka ketika Nabi Ibrahim, kita sekarang tema kita adalah setiap kita bisa menjadi Ibrahim dan Ismail. Ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, ya, doanya itu luar biasa. Ya, doa memohon kepada Allah agar Allah mengutus seorang rasul nanti di akhir zaman yang menjalankan 3 fungsi. Itu doa sangat terkenal. 129 surah Al-Baqarah. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah kepada anak cucu kami, generasi penerus kami ini, seorang rasul dari kalangan mereka yang
membacakan ayat-ayatmu kepada mereka, yang mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka, kepada anak cucu kami, dan yang menyucikan jiwa mereka, wa yuzakkihim. Nah, doa ini kemudian dijawab oleh Allah dalam 3 ayat. Surat Al-Baqarah 168 kalau tidak salah ya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu. Kemudian surah Al-Jum'ah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimul kitab wal hikmah in kanu min qablu. Ayat 2. Dan yang ketiga ini menarik. Di ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Gimana caranya nanti? Supaya ini mencari. Harus tangan antum ya. Wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, ya. Jadi Allah menjawab doa Nabi Ibrahim itu, doa yang umurnya 3000 tahun. Ya, dan dijawab oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya. Yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah telah memberikan karunia nikmat yang sangat besar ya, kepada orang-orang beriman yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Semua generasi yang beriman kepada risalah Nabi Ibrahim, yang terakhir ini adalah umat Nabi Muhammad SAW, Allah telah mengutus kepada mereka Rasul yang tadi menjalankan 3 fungsi itu, tapi urutannya dirubah. Kalau doa Nabi Ibrahim, yuzakkihim itu di akhir, yang ketiga. Nah ini dibalik. Pertama adalah yatlu alaihim ayatihi, yang kedua wa yuzakkihim, baru yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ada perubahan urutan narasi itu. Ya. Artinya penyucian jiwa ini levelnya berada di atas ilmu pengetahuan. Ya. Setelah membaca ayat-ayat Allah, mengenal ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita harus melakukan aktivitas penyucian jiwa. Itulah dakwah Nabi selama 13 tahun di Makkah. Ya. Sebelum turun ayat-ayat yang mengatur kehidupan masyarakat, yang mengatur peranata sosial, peranata ekonomi, politik, keumatan, dan seterusnya, yang kita kenal dengan ayat-ayat ahkam, ayat-ayat madaniyah. 13 tahun itu Al-Quran turun, semuanya adalah untuk mereformasi jiwa manusia. Dan itu dipraktekkan Rasulullah dengan apa? Pendidikan khusus di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, kalau di Muhammadiyah pengkaderannya namanya Baitul Arqam. Jadi ngambil dari situ inspirasinya, ya. Rumahnya Arqam bin Abil Arqam itu. Jadi menanamkan ayat-ayat tentang tauhid, tentang hari kebangkitan, tentang hari huru-hara kiamat, tentang pertanggungjawaban amal manusia di hadapan Allah, ya. Keharusan kita memiliki kepedulian sosial yang tinggi, mengangkat derajat fakir miskin, itu ayat-ayat itu semua yang selama 13 tahun itu diulang-ulang. Ya, tentu dengan redaksi, dengan ayat-ayat yang banyak sekali bentuknya atau jenisnya itu seperti yang kita kenal dengan surah-surah Makkiyah. Nah, setelah Allah mengatakan di ayat 164 surah Ali Imran, laqad mannallahu tadi itu, dia beralih ke ayat 165, ya. Itu berbicara tentang apa? Tentang kekalahan perang Uhud. Karena memang ayat ini rangkaiannya masih dalam rangkaian berbicara tentang pelajaran-pelajaran dari kekalahan perang Uhud. Ada 40 ayat, Pak, di Ali Imran itu. Ya, mulai dari 139 130 sampai 170 di Ali Imran itu bicara tentang pelajaran kekalahan di perang Uhud. Menariknya, Allah di ayat 165 setelah fungsi tazkiyah itu, ya itu menyinggung kekalahan perang Uhud itu dikaitkan dengan masalah apa? Masalah mental umat.
Ya, jadi kekalahan umat Islam di perang Uhud itu bukan karena jumlahnya sedikit, bukan karena logistiknya kurang, bukan karena persiapan taktik dan strategi militernya tidak memadai, tidak. Semua cukup. Perang Uhud itu umat Islam itu sudah dalam kondisi siap. Ya, logistiknya ada, jumlahnya ada, taktik dan strateginya sudah diatur sedemikian rupa. Bahkan Rasulullah itu bermusyawarah kepada sahabat-sahabat seniornya, bagaimana cara kita menghadapi tantangan kaum musyrikin ini yang mereka ingin balas dendam dari kekalahan Badar itu. Para sahabat senior mengatakan lebih baik kita bertahan di Madinah, ya, bertahan di Madinah. Tapi yang muda-muda, nah ini yang muda-muda ini yang belum nikah ini, yang jomblo-jomblo ini bilang apa? Ya Rasulullah, jangan, masa kita baru menang perang Badar tahun lalu, masa kita mau bertahan? Pemenang kok defensif. Ya, kita harus agresif, kita harus ofensif. Kita tunggu mereka di luar Madinah. Wah, itu musyawarah itu, Pak. Sampai voting, Nabi ambil voting. Ternyata yang menang suara yang menginginkan pasukan umat Islam ini keluar Madinah. Maka turunlah ayat yang kita tahu. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Ayat tentang musyawarah. Jadi ketika perang Uhud kalah, Allah ingin mengatakan pada kita jangan salahkan musyawarahnya. Tetap musyawarah itu dijalankan, hasilnya, keputusannya. Kalaupun hasilnya kalah, itu bukan salahnya musyawarah. Nah itu, maka datanglah peringatan ini, ya. Ayat 160 mengatakan awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha. Ya. Ingat nggak kalian ketika kalian ditimpa satu musibah kekalahan di perang Uhud? Ya. Padahal sebelumnya kalianlah yang menimpakan kekalahan itu 2 kali lipat kepada mereka, orang musyrik di perang Badar. Qultum anna hadza. Kenapa? Ya, kalian berbicara begini. Kenapa kalian bertanya begini? Anna hadza, dari mana kekalahan ini? Ya. Perencanaan sudah matang, ini sudah matang, musyawarah sudah dijalankan. Ya. Masa Allah meninggalkan kita? Masa Allah membiarkan kita ini kalah? Oh, itu kan gempar itu, kekalahan Uhud ini, Pak. Masya Allah. Apa jawaban Allah? Qul huwa min indi anfusikum. Kekalahan itu adalah sebabnya dari jiwa-jiwa kalian yang rusak. Nah, kerusakan itulah yang kemudian dijelaskan dalam ayat-ayat berikutnya. Cinta dunia, tidak taat ya kepada perintah Rasulullah dan seterusnya bisa dipelajari sampai ayat 100, kurang lebih sampai ayat 170. Jadi kalau kita ingin berkaca kenapa kita terperosok ke lubang yang sama setelah 25 tahun reformasi, saya kira tidak jauh-jauh dari narasi Al-Quran. Kenapa umat Islam kalah terus? Kenapa umat Islam disudutkan terus? Kenapa kekuatan bangsa Indonesia ini tergerus terus karena yang menyebabkan Indonesia ini tidak maju-maju, tidak sejahtera, ya, karena korupsi. Korupsi itu apa? Apa dia penyakit fisik? Bukan. Korupsi itu penyakit mental. Ya, korupsi itu penyakit mental. Selalu merasa tidak cukup, ya. Selalu merasa tidak cukup dengan apa yang ada pada dirinya, apa yang dimiliki. Ya. Maka itu kami menulis buku ini. Baik. Tema itu sekedar prolog ya, tentang setiap kita bisa menjadi Ibrahim dan Ismail. Ini saya ambil dari presentasi saya tentang ibadah haji. Bagaimana Ibrahim itu dinarasikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, kisah Ibrahim dan Ismail ini dalam Al-Quran ada kurang lebih di 197 ayat. Nabi Ibrahim saja. Untuk Nabi Ismail ada kurang lebih di 12 ayat. Ya, ada di surah Al-Baqarah, ada surat Ali Imran. Ayat-ayatnya silakan dilihat. Ada di surat Al-An'am, surat Hud, Ibrahim, Al-Hijr. An-Nahl ini saya urutkan dari urutan mushaf ya. Jadi bukan urutan ada yang disebut dengan tartibul mushaf, ada tartib nuzul.
uh, urutan berdasarkan urutan mushaf, ya, surat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ada yang menurut tartib nuzul itu periodisasi turunnya di Mekah dan Madinah, ya. Nah, ini saya tidak begitu. Jadi Al-Anbiya, kemudian Al-Hajj, Asy-Syu'ara, Al-Ankabut, As-Saffat, Az-Zukhruf, Adz-Dzariyat sampai surah An-Najm. Bahkan disinggung juga di dalam surah Al-A'la kan gitu ya. Nah, wa dzakara asma rabbi fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, itu kira-kira surat yang terakhir yang menyinggung tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa kita harus mewujudkan karakter Nabi Ibrahim dan Ismail ini? Sangat penting. Karena peradaban Islam ini adalah inspirasinya dari Nabi Ibrahim. Meskipun Islam itu dari awal sudah Allah wahyukan kepada Nabi Adam, berlanjut kepada Nuh, terus sampai Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan Nabi pertama, bukan Rasul pertama. Tapi Al-Quran menyebutnya atau Nabi menyebutnya itu sebagai Abul Anbiya, kira-kira begitu. Bapaknya para Nabi, moyangnya para Nabi. Karena banyak sekali keturunan dari Nabi Ibrahim ini yang menjadi Rasul, ya, terutama dari dua klan, ya, klan Bani Israel dan klannya Bani Ismail yang melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apalagi besok Senin ini tanggal 1 Zulhijjah. Ya, nah Zulhijjah ini kita tahu adalah bulannya umat Islam melaksanakan ibadah haji. Rasulullah mengatakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu adalah a'zamu ayyamid dunya. Hari-hari di dunia yang paling agung itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya. A'zamu ayyamid dunya itu adalah al-ashrul min Dzulhijjah, asyrat ayyam min Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu adalah hari teragung, ya, yang kita alami dalam satu tahun. Ya, kalau bulan yang istimewa tentu Ramadan, ya. Kalau bulan-bulan hurum itu bulan-bulan yang diharamkan atau diagungkan oleh Allah itu ada 4. Ya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Tapi kalau hitungannya hari, ya, hari terbaik, terutama siangnya itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, kalau Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mengatakan kalau malam 10 malam yang paling baik itu 10 malam terakhir Ramadan. Tapi kalau 10 hari dalam hitungannya siang, itu yang terbaik adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kenapa Rasulullah menetapkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini sebagai hari terbaik, teragung di atas muka bumi ini? Karena kita akan menapaktilasi kehidupannya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Ibrahim ini disebutkan dalam Al-Quran, karakternya apa saja? Pertama, dia adalah Hanif, yang lurus, tidak cenderung kepada kesesatan. Ya, Hanifan. Ya, yang kedua adalah Musliman. Ya, dia tegak lurus, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia adalah hamba yang merdeka. Ini saya pakai istilah ini karena diambil dari apa? Wa makana minal musyrikin. Kenapa? Karena syirik itu antitesis dari merdeka. Orang yang berbuat syirik, menyembah patung berhala, itu berarti dirinya tidak merdeka, tidak independen, ya. Dan dia merendahkan dirinya sendiri dengan cara menyembah, ya, makhluk selain daripada Allah. Padahal dia sudah ditinggikan derajatnya di atas semua makhluk. Ya, kenapa dia turun lagi merendahkan martabat kemanusiaannya itu menyembah patung, menyembah pohon, menyembah berhala, menyembah batu-batuan? Nah, itu berarti dia manusia yang sudah sangat rusak, ya, akal pikirannya, sehingga dia tidak lagi merdeka, gitu ya. Nah, kualitas ini ada di surat Al-Imran ayat 67 sampai 68 ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyinggung bahwa Nabi Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi dan bukan Nasrani. Ya, artinya apa?
Allah menyebut antitesa dari Yahudi Nasrani itu adalah Hanif, Muslim, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ibrahim itu bukan orang Yahudi karena tidak ada agama Yahudi ketika Nabi Ibrahim ya hidup, dan beliau membawa risalah bukan risalah Yahudi, nggak ada. Kitab Taurat kan baru turun zaman Nabi Musa, ya. Nabi Ibrahim bukan Nasrani ya. Nasrani disebut Nasrani, kalaupun itu dikaitkan dengan kitab Injil, Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa, jauh di bawahnya itu. Nah, kok bisa orang mengklaim Ibrahim sebagai Yahudi dan Nasrani? Nah, itu nggak benar. Ya. Nah, dari ayat inilah kita bisa mengatakan bahwa kalau ada klaim yang mengatakan Ibrahim itu membawa agama yang disebut dengan Abrahamic religion atau Abrahamic faith, yang menggabungkan Islam, Kristen, dan Yahudi, itu adalah sebuah fata morgana. Dan itu ditolak oleh Grand Sheikh Al-Azhar. Ya. Grand Sheikh Al-Azhar itu tegas mengatakan tidak ada yang disebut dengan Abrahamic faith atau religion yang menggabungkan tiga agama, itu tidak ada. Itu fata morgana. Karena ini akan bertentangan dengan nas-nas dari Al-Quran yang menegaskan bahwa seluruh Nabi dan Rasul itu hanya membawa agama yang satu, yaitu Al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Berikutnya kualitas Nabi Ibrahim ini apa? Di surat Hud ayat 75, beliau adalah halimun, orang yang sangat penyantun. Awahun, yang memiliki hati yang lembut. Munibun, yang selalu bertaubat, segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ini kualitas Nabi Ibrahim. Nah, saya kira kita harus menjadi pribadi seperti ini. Walaupun tidak persis seperti Nabi Ibrahim, tapi kira-kira mendekati lah ya kira-kira. Kan ada yang bilang, Pak Ustadz itu kan Nabi, itu Rasul, nggak mungkin lah kita tiru semuanya. Nggak mungkin kita jadi, betul Pak, saya bilang. Tapi Nabi Ibrahim itu Allah jadikan beliau itu sebagai uswatun hasanah, sebagaimana Rasulullah Muhammad. Kalau Nabi Ibrahim dijadikan sebagai tauladan bagi umat Islam, nggak mungkin Allah jadikan beliau sebagai tauladan kalau nggak bisa kita tiru gitu loh. Paling nggak ya Pak, dikit-dikit lah ya kualitasnya mendekati kualitasnya Nabi Ibrahim, walaupun tidak sepenuhnya gitu ya. Nah, ini yang harus kita miliki, kualitas kepribadian ini ya. Bagaimana kita menjadi orang yang bijaksana, halim ya. Bagaimana awah itu sebenarnya dalam bahasa Arab itu artinya juga sangat banyak ya, tapi awah itu adalah orang yang berhati lembut dan selalu terenyuh ya. Nabi Ibrahim itu orangnya itu nggak bisa tidak selalu berempati kepada orang yang dizalimi, selalu berempati kepada fakir miskin, kepada tamu saja itu selalu dilayani dengan baik ya. Makanya disebut dengan al-midiyaf ya, seorang rasul yang banyak melayani tamu. Tamu itu dilayani dengan sedemikian rupa istimewa, melebihi dia melayani anaknya sendiri. Ya, kalau anaknya mungkin cuma dikasih makan telur, ya kalau tamu datang itu dipotongin kambing sama dia, kira-kira begitu. Ya. Jadi terkenal itu Nabi Ibrahim. Makanya disebutkan itu bi'ijlin hanif, ketika malaikat ya Jibril datang lewat ke kampungnya Ibrahim dalam wujud manusia, bertamu dengan Ibrahim, ngobrol sambil membawa kabar gembira bahwa istrinya Sarah ini akan melahirkan putra namanya Ishak. Nah, itu kan langsung dipotongin dipotongin ijlin hanif dalam bahasa Al-Qur'an itu. Kambing yang gemuk ya, yang besar gitu. Inilah kualitas Nabi Ibrahim yang harus kita miliki ya. Berikutnya di surat An-Nahl ayat 120 sampai 22, Nabi Ibrahim itu disebut sebagai apa? Kana ummatan. Dia itu kualitasnya kualitas satu umat. Ya, bukan seorang lagi. Karena Ibrahim ini merepresentasikan kualitas umat Islam dari beliau diutus sampai Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu ada pada sosok Nabi Ibrahim. Ya, Ibrahim itu mencerminkan kualitas satu umat. Artinya apa? Sebagai pemimpin. Karena umat itu artinya induk, bisa jadi imam, pemimpin,
Makanya ada Al-Quran mengatakan, inni ja'iluka linnasi imama, ya kan? Aku jadikan kamu, wahai Ibrahim, sebagai imam, pemimpin bagi seluruh umat manusia. Setelah beliau lulus ujian-ujian yang Allah berikan sejak dia remaja, bisa membaca tanda-tanda alam semesta. Apakah mana Tuhan saya ini yang patut disembah? Lihat matahari ada terbenamnya, lihat bulan ada paginya, gitu ya. Ini kayaknya bukan Tuhan yang layak untuk saya sembah. Maka kemudian lahirlah ungkapan yang direkam di surat Al-An'am, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima. Kemudian ujian lagi ketika beliau sudah jadi pemuda, ya, menghadapi kondisi masyarakatnya yang musyrik, itu dia hancurkan berhala-berhala. Itu ada di surah Al-Anbiya, ya. Surat Al-Anbiya, nanti kita lihat di sini, itu ceritanya sangat menarik. Ya, dia hancurkan berhala itu, lalu kapaknya itu ditaruh di berhala yang paling besar, itu ya. Dan sehingga membungkam orang-orang musyrik itu. Nah, ummah itu bisa ada imam, bisa jadi induk, bisa jadi contoh tauladan. Nah, dia adalah pemimpin bagi seluruh umat manusia. Qanitan, dia tunduk kepada Allah. Ya, hanif, lurus tadi, tidak akan condong kepada kesesatan. Syakiran, ya, itu pandai bersyukur. Kemudian ijtabahu wa hadahu, ya, dia adalah orang terpilih yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadahu ila siratal mustaqim. Kemudian atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati minas salihin. Jadi mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Ini kualitas Nabi Ibrahim. Ujiannya tadi saya sudah singgung. Ini di surat Al-An'am ayat 75 sampai 81. Ini pencarian intelektual. Bagaimana dia akhirnya menjadi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, periode ujian ketika dia mendakwahkan tauhid. Nah, itu ada di surah Al-Baqarah ayat 258 sampai 260. Kemudian Al-An'am ayat 74, lalu kemudian surat At-Taubah, ya, ayat 113 114, ya. Ini ujian yang dihadapi. Juga di surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 70 tadi, cerita tentang apa? Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ya, ini kapak adanya di tangan di berhala yang kira-kira berhala itu punya tangan gitu kan. Nah, ditaruh di situ. Ya, ini dia yang paling besar, ini berhala ini yang menghancurkan berhala di kiri kanannya, kira-kira itu kan. Silakan kalian tanya, fas'aluhum in kanu yantiqun, gitu ya. Silakan tanya itu berhala-berhala. Kalau mereka dapat bicara, faraja'u ila anfusim, geger. Ya, mereka mulai mikir, oh iya ya. Emang bisa itu berhala ini bisa menggerakkan kapak itu menghancurkan teman-temannya ya. Itu mulai masuk itu. Tapi apa? Faqalu innakum antumuz zalimun, ya. Mulailah ada riak-riak dukungan kepada Nabi Ibrahim bahwasanya ya kalian yang menyembah berhala ini termasuk orang zalim. Gimana enggak zalim? Menyembah batu yang enggak bisa bergerak apa-apa, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa mengatur apa-apa, kepada temannya saja dia tidak bisa seperti itu. Nah, itulah kisah bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di periode yang ketiga, kualitas Ibrahim itu adalah diberikan ujian oleh Allah untuk pengorbanan, ya, mengorbankan siapa? Nabi Ismail, putranya. Setelah dia punya putra, ya, kita tahu sendiri putra itu lahirnya di Makkah, di lembah Makkah, inda baitikal muharram, seperti surah Ibrahim ayat 30, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Itu kan ditinggalkan. Ya, kemudian setelah dia menginjak usia remaja, datang perintah Allah. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya. Inilah hari-hari 10 Zulhijjah kita mengenang ayat ini. Ya, peristiwa
Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Kapan mimpinya itu? Menurut sebagian ulama itu mimpinya itu tanggal 8 Zulhijjah. Nah, itu disebutlah tarwiyah. Tarwiyah itu artinya apa? Hari merenung. Rawwa yurawwi tarwiyatan. Ya. Siapa yang nggak kaget orang tua dapat perintah menyembelih anaknya sendiri. Satu-satunya waktu itu belum ada Ishak tuh. Sarah di Palestina, Hajar di Mekah. Sarah belum punya anak. Baru satu-satunya anak ini di sini, di Mekah itu. Dia berpikir merenung, ini benar nggak? Apa betul begini perintah Allah begitu kan? Itu tarwiyah tuh. Ya, dia memikirkan, merenungi. Lalu kemudian muncul tekad itu, ya, pada tanggal 9 Zulhijjah, benar, dan eksekusinya tanggal 10. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di situ Ibrahim mengatakan kepada putranya, "Ya bunayya inni ara fil manam." Wahai putraku, sungguhnya aku melihat ya di dalam mimpiku. Ya, jadi melihat dalam mimpi ini mimpinya Nabi ya. Kalau mimpinya Rasul itu wahyu. Nah, itu ada ru'yah syar'iyah. Ya, mimpi yang menjadi salah satu sumber wahyu itu hanya ada pada Rasul. Kalau kita mimpi ya mimpi basah gitu ya. Ada mimpi kembang tidur ya dikejar-kejar monyet gitu ya. Atau dipatok ular, itu mimpi-mimpi biasa itu. Tidak ada hubungannya dengan syariat. Tidak ada konsekuensi untuk ibadah dan lain sebagainya ya. Sehingga kalau ada yang mengatakan mimpi begini lalu melahirkan ajaran amalan-amalan ibadah, nah itu tidak bisa dibenarkan itu. Ya, kecuali mimpi itu paling tidak mimpi ketemu Rasulullah. Biasanya ada yang begitu ya. Bukan biasanya begitu ya, tapi orang tertentu aja mungkin yang bisa mimpi Rasulullah. Tapi Rasulullah kemudian dalam mimpinya memberikan syariat, mengajarkan syariat baru kepada orang soleh yang mimpi itu nggak mungkin, gitu ya. Bikin amalan baru itu nggak mungkin, karena sudah selesai syariat itu dengan wafatnya Rasulullah SAW, sudah disempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Jadi mimpinya Rasul ini adalah ketika dia masih hidup, itu adalah syariat. Anni adzbahuk, saya menyembelih engkau. Perintah Allah, saya harus menyembelih kamu, wahai putraku. Fanzur madza tara. Coba lihat, pikirin. Ya, aku beri waktu kamu untuk berpikir. Fanzur, lihatlah. Ya, renungkanlah. Silakan pertimbangkan kira-kira. Fanzur, madza tara? Apa pendapat kamu tentang ini? Apakah Nabi Ibrahim memberikan tenggat waktu? Tidak. So you can, kamu bisa pertimbangkan ya 3 hari, seminggu gitu ya. Enggak, Nabi Ibrahim tidak bilang begitu. Dan jawabannya putranya bagaimana? Apakah putranya bilang, baik ayah, tapi tolong beri saya waktu berpikir seminggu ya, atau berapa hari gitu? Jawabannya tidak seperti itu. Langsung dijawab pada detik itu juga, qala ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakanlah, laksanakanlah apa yang telah engkau diperintahkan kepadamu. Ya, langsung saat itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau pasti akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Ini kan luar biasa. Ini adegan ini kalau kita rekonstruksi, kita hidupkan lagi jadi sebuah film, dapat dahsyatnya ini. Ya, kita merekonstruksi kehidupan Hamka aja jadi film kan merinding ya. Siapa lagi? Ayat-ayat cinta itu merinding. Ya, padahal cuma ngutip dari kisahnya Nabi Yusuf, jadi penjara gitu kan, pada nangis, yang mewek gitu ya. Ini kalau difilmkan seperti digambarkan secara bombastis ya, menjadi sebuah tayangan, itu luar biasa. Itu bagaimana? Kok bisa ada ayah yang seperti itu? Dan putranya itu memberikan jawaban yang firm, yang tegas gitu. Gak ada ragu-ragu sama sekali, gak ada minta waktu untuk mempertimbangkan ini itu ya. Langsung dijawab dengan kata-kata, kalimat yang sangat firm,
If'al ma tu'mar, dengan ada anak kalimatnya, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kuncinya adalah kesabaran, ya. Kau akan dapati aku, ya, insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Ada pertanyaannya. Ya, ini sudah masuk kepada intinya judul kajian kita. Kenapa? Apa rahasianya Nabi Ibrahim itu bisa mendidik seorang putra ini dan putranya bisa seperti itu? Ya. Ismail itu disebutkan cuma 12 ayat, Pak. Nabi Ibrahim itu 9197. Apa maknanya? Simbol atau mengingatkan kepada kita bahwa seorang ayah itu harus memiliki kualitas nilai-nilai yang lebih banyak daripada bekal yang akan diterima oleh anaknya. Bandingkan 197 dengan 12 ayat. 197 Nabi Ibrahim. Wah, kualitasnya begini, ujiannya begini. Dialognya begini. Doa Nabi Ibrahim itu dalam Al-Quran sangat banyak. Dan setiap doa Nabi Ibrahim itu adalah membawa pesan, message penting bagi kita umat Islam. Ya, di balik doa itu ada visi. Nah, visi itulah yang ditanamkan kepada oleh Nabi Ibrahim kepada putra-putranya. Ya, langsung kepada intinya. Ya, saya tidak akan berpanjang lebar. Ya, kenapa Nabi Ibrahim? Ini contoh doa-doanya ya, doa Nabi Ibrahim nih. Rabbij'al hadzal balada amina. Ya, ada ij'al hadzal balada amina, ada di surah Al-Baqarah ij'al hadza baladan amina. Itu beda. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Ada yang pakai al baladnya, ya, ada yang tidak pakai al, amina, baladan. Itu menunjukkan makna yang berbeda dengan kondisi yang berbeda. Kalau baladan itu menunjukkan bahwa itu negeri yang belum berpenghuni, belum makmur negeri itu. Ya, ketika Allah mengatakan itu doanya warzuk ahlahu minas samarat. Karuniakanlah penduduk negeri ini kelak, ya, rizki-rizki yang banyak berupa buah-buahan. Ya, itu sebelum negeri ini makmur, Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah keberkahan negeri Mekah ini dengan banyak buah-buahan yang bukan tumbuh di situ. Karena sampai sekarang, buah-buahan yang kita makan kalau jamaah umroh, haji, Mekah itu bukan tumbuhnya di Mekah. Ya, itu didatangkan dari seluruh dunia itu. Warzuk ahlahu minas samarat itu. Ya. Nah, tapi ketika Ibrahim mengatakan di surat Ibrahim, hadzal balada, berarti sudah ada penduduk. Ya, negeri itu sumber daya alam, ya Allah, lengkapi negeri yang tandus ini dengan sumber daya alam melimpah, tapi dia walaupun didatangkan dari luar. Tapi ketika menyebut Makkah sebagai negeri yang sudah berpenduduk, sudah makmur, apa doa Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak-anakku, keturunanku, agar mereka tidak menyembah berhala. Nah itu. Jadi ini kualitas sumber daya manusianya yang ditekankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, kembali kepada pertanyaan, kenapa Nabi Ibrahim itu bisa mendidik putra-putranya sedemikian hebat? Nah, ini bisa kita cek ya, di dalam surat As-Saffat, ya, kemudian surat Hud, kemudian wasiat Nabi Ibrahim untuk anak cucunya, itu direkam oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 131 sampai 136. Kemudian negeri-negeri yang ada diberkahi oleh Allah, di mana Nabi Ibrahim berpijak di situ dengan keturunannya, banyak disebutkan dalam Al-Quran, juga rangkaian tentang syariat ibadah haji di surat Al-Imran, surat Al-Baqarah, ya. Kemudian tentang wa'adzin finnas, ya, azannya haji yang dilakukan dikumandangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, juga syariat atau manasik haji, ya, ayat-ayat tentang haji itu ada di Al-Maidah ayat 2, 93-97, Al-Hajj 26-37,
Kemudian yang totalnya kurang lebih ada 28 ayat. Saya tidak bicara tentang manasik haji ya. Saya akan langsung ke sini. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim untuk mendidik Ismail sehingga lahirlah generasi Ismail yang hebat, yang langsung mengatakan, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minasal. Kalau anak zaman sekarang kan, ya kalau disuruh sama orang tuanya banyak ngelesnya, kadang ada menentangnya, ya. Apalagi dikasih hak untuk berpendapat, ya, dilindungi lagi. Kalau anak ribut dengan orang tuanya, ya anak yang dimenangkan di sini ya. Nah ini kesimpulan dari syarat ibadah haji yang itulah nilai-nilai pendidikan keluarga di dalam keluarganya Nabi Ibrahim. Ini simbol semua. Ihram, wukuf, mabit di Musdalifah, Jumratul Aqabah, tawaf sa'i, itu kan semua terkait dengan praktek yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail. Ya, kemudian mabit di Mina, itu tahallul. Nah, ini yang harus jadi kurikulum dalam pendidikan keluarga, Pak. Sekarang saya mau tanya, Bapak di sini ada yang jadi insinyur ya, ada yang ahli IT, ada ahli ini. Semua ada sekolahnya, betul? Ada prodinya ya. Ada prodi hukum, ada prodi teknik sipil, ada prodi ilmu bahasa, prodi pendidikan, guru macam-macam ya. Tapi kalau ingin jadi orang tua, ya, yang sukses mendidik anaknya, ada nggak prodinya? Saya mau tanya. Ada sekolahnya nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Makanya banyak keluarga yang gagal. Kenapa? Kita belajar sendiri. Ya, mending kalau mau belajar sendiri, otodidak, mau baca ilmu agama, mau dengar pengajian. Ini nggak sama sekali. Jadi nggak punya panduan. Keluarga-keluarga Muslim itu nggak punya panduan bagaimana dia mendidik anaknya. Ya. Sehingga tidak lahir dari keluarga Muslim ini pejuang-pejuang tangguh seperti Nabi Ismail. Kenapa? Ayahnya nggak ada, mohon maaf, bukan ilmunya nggak ada, ilmunya banyak di sini, di otaknya nih. Keahliannya banyak, disiplinnya. Sesuai dengan ilmunya, kesarjanaannya. Tapi otaknya kosong, nggak punya ilmu tentang mendidik anak. Itulah poinnya. That's point. Kenapa anak-anak kita tidak menjadi pejuang yang tangguh seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Satu itu ya. Padahal begitu melimpah ayat-ayat. Kalau kita ingin belajar, mentadaburi, mendalaminya, ilmu tentang keluarga ini dijabarkan di dalam ayat-ayat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk syariat ibadah haji, manasiknya itu sebenarnya pendidikan keluarga. Kalau kita mau ya cerdas menangkap itu gitu. Mulai dari ihram. Apa itu ihram? Simbol itu. Ini adalah sebuah tekad, komitmen untuk bertauhid dan hidup di dalam ikatan syariat. Keluarga itu harus begitu. Singkat aja ya. Yang kedua, apa arti wukuf di padang Arafah? Wukuf itu berdiam diri, ya. Apa yang kita lakukan ketika wukuf itu adalah melakukan introspeksi, evaluasi diri, monitoring, ya. Lalu akhir daripada wukuf adalah peleburan dosa. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Terus setelah dosa kita habis, setelah introspeksi, kita mulai tekad kehidupan yang baru lebih baik. Apakah kita sudah cukup merasa puas? Tidak. Ada mabit di Musdalifah, kita harus persiapkan diri menghadapi setan. Dan kita harus ambil perbekalan di Musdalifah itu dengan memungut batu. Jadi setelah kita wukuf, selesai dengan diri kita, ya kan Arafah itu kan simbol kita mengenal Allah. Kenapa? Kok bisa? Pak Ustadz mengatakan Arafah itu simbol manusia itu mengenal Tuhannya bertauhid. Karena Allah menurunkan surat Al-A'raf ayat 172, silakan dibaca. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadum 'ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Manusia ini semua sudah dikumpulkan ya sebelum lahir ke dunia di alam arwah ketika dia masih jadi ruh, belum jadi fisik.
ya, belum jadi materi bayi, itu dikumpulkan sama Allah, diberikan pendidikan tauhid yang pertama. Alastu birabbikum qalu bala. Bukankah aku ini Tuhan kalian, wahai manusia? Ya, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami yang harus kami sembah. Pertanyaannya, di mana itu? Pendidikan itu pertama kali Allah sampaikan pada manusia? Jawabannya ada di riwayat seorang sahabat Nabi mengatakan dari Rasulullah SAW, itu tempatnya adalah di Nu'man. Nu'man itu adalah nama untuk lembah Arafah. Makanya Arafah di situ kita mengenal Allah. Kita mengingat asal kejadian kita itu. Surat Al-A'raf ayat 172, Pak. Ya. Tapi setelah itu kita harus persiapkan diri. Kenalkan, ini setan ini akan mengganggu kalian terus. Maka kamu harus ambil pungut batu itu. Ya. 49 batu kalau dia nafar awal ya, 2 hari di Mina, plus Jumrah Aqobah di tanggal 10 Zulhijjah. Itu 49 batunya. Kalau mau tambah 3 Jumrah Ula Aqobah di hari ketiga di Mina, itu berarti tambah 21, jadi 70 batu yang harus kita bawa sebagai bekal untuk perang kita melawan setan. Maka Muzdalifah itu adalah tugu monumen ya bagi setiap hamba Allah mengambil perbekalan perang untuk melawan setan. Ya. Nah, Jumrah Aqobah itu tanggal 10 Zulhijjah itu apa? Simbol apa itu? Simbol seorang yang bertauhid, dia tidak boleh kompromi, dia tidak boleh gencatan senjata dengan setan. Dia tidak boleh berkoalisi dengan setan, dia tidak boleh rekonsiliasi dengan setan. Ya. Sehingga melahirkan sikap seperti Nabi Ibrahim yang firm, saya harus menegakkan perintah Allah ya, dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jumrah Aqobah. Di tawaf sa'i setelah itu tawaf ifadah kan? 10 Zulhijjah. Tawaf ifadah itu artinya apa? Men-set up ulang kehidupan, menyatukan frekuensi kita dengan Allah. Kita bertasbih mengikuti gelombang energi tasbihnya alam semesta, sekaligus diakhiri dengan prosesi sa'i, yaitu adanya usaha, doa, dan tawakal kepada Allah. Nah, setelah itu mabit di Mina 2 hari atau 3 hari, 11, 12 Zulhijjah, itulah pendidikan keluarga. Bagaimana Nabi Ibrahim meneguhkan iman keluarganya. Ya, itu simbolnya apa? Melempar Jumrah Ula, Wusto, Aqobah. Itu Ismail, Hajar, dan Ibrahim itu digoda oleh Ibrahim. Ya, supaya tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya perbaikan keluarga, perbaikan iman, dan diakhiri dengan tahallul. Ini semua Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau boleh kami akhiri dengan pesan Allah surah Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 89. Nah, itu kemarin yang saya sampaikan pada saat khutbah Jumat di sini. Terima kasih saya diberikan waktu kesempatan itu, walaupun saya singkat ya, katanya cuma 15 menit. Karena di sini pekerja banyak yang kerja. Jadi 15 menit, tapi alhamdulillah kemarin saya hitung itu videonya nggak sampai 14 menit ya. Jadi pas lah itu. Jadi 13,45 detik ya, 13 menit 40 detik ya. Agak terburu-buru memang. Makanya sengaja saya ayat yang saya baca itu saya dibaca terjemahan Inggrisnya, padahal sudah disiapkan oleh Pak Agus. Sudah di di screenshot ya bahasa Inggrisnya. Ah, lupa saya baca itu karena terburu-buru juga. Ya. Kita lihat poin yang sangat penting di surat Asy-Syu'ara ini adalah visi Nabi Ibrahim mendidik anaknya itu. Kenapa anaknya bisa seperti itu? Di doa-doa ini. Yang bapak-bapak mungkin hanya ingat ujungnya. Kan ada ayatnya tuh, populer sekali. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu kan rangkaian doa, Pak. Dari 83 sampai 89, 89 yang terakhir itu. Qalbun salim. Orang akan selamat menghadap Allah kalau dia hanya membawa hati yang bersih. Apa hati yang bersih? Kita kagak ngerti. Apakah hati yang bersih dari hasud, rasa iri, dendam, atau penyakit-penyakit jiwa, ya,
katakanlah seperti syirik, nifak, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ternyata kalau saya memahaminya, itu termasuk include, ya, di dalam pengertian qalbun salim itu. Tapi saya ingin menarik pemahaman qalbun salim itu kepada rangkaian ayat 83 dari awal. Rabbi habli hukma. Ini cara Ibrahim mendidik putranya. Ya Allah, Tuhanku berikanlah kepadaku hikmah. Ya, hikmah di situ artinya di sini artinya adalah pengetahuan tentang Allah, yaitu bertauhid, ilmu tentang batasan-batasan tauhid, dan ilmu tentang hukum-hukum jalani kehidupan. Ya, jadi orang tua harus punya dasar ini, membekali anaknya. Kalau kita ingin mendidik anak, mendidik keluarga, harus punya bekal orang tua itu ilmu tentang tauhid. Hukmah, Rabbi habli hukmah. Itu ditafsirkan dalam beberapa tafsir adalah pengetahuan tentang Allah, batasan-batasannya, dan hukum-hukum agama. Makanya kalau orang tua nggak punya landasan ini, tidak bisa melahirkan anak seperti Ismail. Ya, itu sudah pasti itu. Ya. Yang kedua, orang tua harus menyiapkan lingkungan yang saleh untuk tumbuh kembang anak-anaknya. Ini diisyaratkan dari penggalan doa, al-alhiqni bis salihin. Ya Allah, gabungkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Ya, sampai Nabi itu doanya, salah satu doa yang ma'thur dari Rasulullah adalah Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan muslim, hidupkan kami dalam keadaan muslim, gabungkan kami bersama orang-orang saleh. Bukan hanya bergabung di akhirat, di surga misalnya, ya, tapi di dunia ini. Bagaimana surga kita mau gabung dengan orang saleh kalau di dunianya tidak bergabung dengan orang soleh, Pak? Ya, karena kita ini hidup dalam lingkungan, ya. Bagaimana kita mempersiapkan tumbuh kembang anak-anak kita ini di lingkungan yang tepat? Makanya ada ungkapan, saya tidak mengatakan itu hadis, tapi ini ungkapan populer ya dalam bahasa Arab. Ikhtaril jar qoblad dar. Kalau kamu ingin beli rumah, lihat tetangganya dulu, lingkungannya dulu, ya. Sebelum kamu memutuskan beli rumah itu. Pilih tetanggamu sebelum rumah yang akan kamu tempati, gitu kira-kira. Nah, ini sebagai salah satu cara kita untuk apa? Mendidik anak-anak kita, tumbuh kembangnya jadi bagus. Insya Allah. Yang ketiga, orang tua harus bagaimana? Poin yang ketiga adalah waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Orang tua itu harus menjadi contoh tauladan yang dikenang oleh anak cucunya dalam kebaikan-kebaikan. Sehingga menjadi buah tutur yang baik, yang akan terus diingat dan disampaikan dari anak kita nyebut nama kita. Ya, ini anak lagi ngedidik cucunya, cucu kita, anaknya dia gitu ya. Selalu bilang, ini orang tua, ayahnya ayah ini, mendidik ayah tuh begini loh. Sholatnya begini, ke masjidnya begini, akhlaknya begini, itu selalu begitu. Maka kamu juga harus begitu. Nah, begitu. Ini nanti si cucu nanti ngomong lagi ke anaknya. Terus begitu. Makanya ada istilah dalam Al-Quran, dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Nilai kebaikan dan kesalahan itu akan terus terwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, ini kan continuity, ya. Kontinuitas nilai-nilai kebaikan itu akan terus bersambung kalau kita betul-betul orang tua itu menjadi contoh tauladan yang baik, sehingga menjadi buah tutur kata yang baik. Yang keempat, kunci kita mendidik anak supaya anak kita minimal jadi dekat seperti Ismail adalah waj'alni min warathati jannatin na'im. Orang tua itu harus punya visi membangun keluarga itu bagaimana kita bisa menjadi ahli surga. Berkumpul bukan hanya di dunia, tapi juga berkumpul barang-barang nanti di surga. Bisa masuk surga sekeluarga. Insya. Bagaimana karakter keluarga surga? Ya, itu ada di surat Ar-Ra'du ayat 19 sampai 24.
ketika bicara tentang ulul albab. Jadi ulul albab itu bukan hanya orang yang pinter, intelek gitu ya, tapi orang yang punya kualitas kesalehan sosial. Innama yatadzakkaru ulul albab alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amara Allah bi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Sampai jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Allah siapkan untuk para ulul albab yang memiliki kualitas hidup sosial yang baik, ya, takut pada Allah, takut pada hari hisab, senantiasa menjalin silaturahim dan sebagainya, sebagian ayat tadi itu. Allah siapkan apa? Surga Aden. Nah, surga Aden ini klaster surga untuk keluarga. Yang masuk surganya sekeluarga. Nah, kalau jannatul apa? Firdaus, Naim, Jannatul Ma'wa itu untuk orang per orang. Ya. Tapi kalau untuk klaster keluarga, yang masuk surga sekeluarga, itu disebut istilah Al-Quran itu Jannatu Adnin. Yadkhulunaha, mereka akan masuk ke dalam surga itu. Wa man salaha, bersama orang-orang saleh. Min abaihim, orang tuanya. Wa azwajihim, pasangan hidupnya, suami atau istrinya. Wa dzurriyyatim, dan anak-anak cucunya. Ya. Itu disebutkan. Wa dzurriyyatim jannatu yadkhuluna abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat nanti akan menjadi penerima tamu. Ya. Menjadi pamongnya. Ya. Ini mau acara wedding nih, ya. Nanti ada penerima tamunya itu. Itu yang berbaris itu malaikat. Masuk surga, di depan pintu dia sudah menyambut. Ya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera kepada kalian keluarga-keluarga yang masuk surga ini. Ya. Kenapa? Kalian bersabar. Ya. Kalian bersabar di dunia ini mendidik anak-anak. Orang tua bisa mewariskan nilai-nilai kepada anak itu. Harus sabar, Pak. Makanya Nabi Ismail itu mengatakan saat ini insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapat ya aku termasuk orang-orang yang bersabar. Jadi kualitas sabar itu yang disebutkan di dalam ayat ini gitu ya, 24 surat Ar-Ra'd itu. Makanya Allah masukkan keluarga yang masuk surga itu kenapa? Karena sebab kesabaran. Ibrahim sabar mendidik anaknya, Hajar sabar mendidik putranya. Putranya pun menerima keputusan Allah itu dengan sabar. Ya, sabar ini kunci. Sebab dalam surat Yusuf ya, ayat 90, kunci kebaikan kita di dunia dan akhirat itu ada dua. Itulah kualitas Nabi Yusuf. Innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Makanya kajian kemarin ibu-ibu di Iqra itu, mereka minta judulnya itu, ya, bertakwa, bersabar seindah Nabi Yakub dan bertakwa sekokoh Nabi Yusuf. Itu saya ambil dari intisari ayat 90 surah Yusuf itu. Jadi kesabaran itu penting. Selain takwa. Takwa tanpa sabar nggak bisa, Pak. Karena menjalankan ketakwaan, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kalau tidak kita sabar, nggak bakalan bisa itu. Ya. Orang hijrah dari dunia maksiat, dari dunia hitam, dari pekerjaan yang di situ ada unsur haramnya, pindah ke yang halal, ya, itu memerlukan tekad dan kesabaran yang tinggi. Contoh, ada contoh kasus, saya nggak mau sebut namanya. Ya, kerja di sini, di restoran yang menyediakan ingredients non halal. Ya, gajinya besar. 4 bulan lagi mau dikasih permanent resident, sponsor dari perusahaan. 4 bulan lagi, udah kerja berapa tahun kan? Ini 4 bulan lagi nih mau selesai. Dapat dia, gajinya tinggi. Kenal dia hijrah, haram,
kerja di tempat seperti itu, dia resign, dia putuskan, keluar, pindah ke restoran muslim. Yang gajinya jomplang. Harus mulai dari nol lagi kan, nggak bisa dapat permanent resident dalam 4 bulan, bos. Coba bayangkan. Itu perlu kesabaran. Meninggalkan larangan Allah harus sabar. Sabar menunggu sekian tahun lagi baru dapat permanent resident, Pak. Contoh ya. Subhanallah. Aduh, ini makanya mayattaqi wa yasbir itu fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Makanya orang-orang yang bersabar inilah ketika mendidik keluarga dan anak-anak itu dia akan diberikan karpet merah. Mereka diberikan karpet merah untuk masuk ke dalam surga. Malaikat yang nyambut. Yadkhuluna alaihi min kulli bab. Satu-satu disalami. Salamun alaikum. Satu-satu diberikan ucapan selamat. Salam sejahtera untuk kalian. Kakeknya ada di situ, neneknya. Bapak ibunya ada. Anak-anak cucunya kumpul semua. Diberi selamat oleh malaikat. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat. Kalian sudah bersabar di dunia. Fani'ma'ukum ad-dar. Sehingga tempat kembali kalian di akhirat ini adalah sebaik-baik tempat. Allahu Akbar. Ya. Mau nggak kita seperti itu? Nah, itu kembali kepada tekad kita masing-masing ya. Di ayat 86, waj'alni minal jannah. Itu adalah berarti yang kelima ya. Nabi Ibrahim mengajarkan apa? Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa bapak saya. Karena dia termasuk orang yang tersesat. Tuh, Nabi Ibrahim ngedoain. Padahal dia udah tahu. Padahal Allah sudah peringatkan. Setelah itu kan ada ayat di lain tempat ya. Di surat apa itu? Allah tidak mungkin mengampuni dosa orang yang mati dalam keadaan syirik. Nah, bapaknya Ibrahim ini kan sudah mati dalam konteks beliau berdoa di situ. Minta supaya Allah ampuni dosa-dosanya. Bapaknya sudah mati. Gak bisa. Wa makana istighfarul. Makana Allah di surat Al-Mumtahinah kalau tidak salah itu ya. Tidak boleh orang beriman itu, di surat Taubah, tidak boleh orang beriman itu mendoakan hatta orang tua yang sudah mati, ya, dalam keadaan musyrik. Karena apa? Nggak akan diampuni oleh Allah. Tapi pelajarannya bukan itu. Terutama untuk orang tua yang masih hidup. Kalau orang tua sudah mati, dia dalam keadaan syirik, kita nggak bisa apa-apa. Ya, Allah nggak akan ampuni dosa dia walaupun kita doakan. Tapi poinnya adalah, kalau anak ini saleh, dan ingin mewariskan nilai-nilai kebaikan kepada anak-anaknya, dia doakan orang tuanya itu yang masih hidup, tapi dalam tanda petik belum benar sepenuhnya gitu. Misalnya belum dapat hidayah, masih dia kufur misalnya, dia bapaknya orang kafir, tapi dia muslim, masuk Islam. Doakan orang tua ini supaya dapat hidayah. Waghfir li abi innahu kana termasuk orang sesat. Ya, maka itu kalau anak kita melihat orang tuanya mendoakan bapaknya yang masih hidup dengan kebaikan-kebaikan minta diampuni, itu anaknya itu akan tersentuh, ya. Itu luar biasa. Berikutnya adalah wala tukhzini yaum. Ini yang keenam, terakhir. Bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai Ibrahim dan putra kita menjadi seperti Ismail adalah wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat. Ya, jadi orang tua itu harus punya visi apa? Membahagiakan keluarganya bukan hanya di dunia dengan jadi mesin ATM. Nah, kan orang tua kan jadi mesin ATM tuh. Duit, tinggal ambil, kasih anak. Tapi setelah itu nggak ada. Tidak ada pendidikannya. Ya, semalam saya ngobrol sama Pak Agus tentang Islamic Family Communication. Ya, ini kan racun nih Pak. Ini racun nih, HP. Ya, udah tiap hari kita kerja sibuk, anak kita di rumah atau setelah sekolah dia pegang HP terus, ibunya juga sama. Pas kumpul weekend jalan bersama untuk quality time, nunggu pesanan datang begini semua. Nah kan begitu. Terus apa gunanya quality time itu kalau kita tidak ngomong dari hati ke hati dengan anak kita, dengan istri kita, ya.
Nah, itu bukan hanya membahagiakan di dunia, Pak, dengan uang, materi. Ya, materi uang itu bisa kita dapat mungkin lebih besar di sini. Tetapi, ya, poinnya adalah kita harus membahagiakan anak-anak kita dengan pendidikan agama. Karena ini bekal untuk kita bahagia bersama di akhirat. Gitu. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Barulah ayat ini mengatakan diakhiri yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada lagi manfaat harta dan anak-anak itu di hari kiamat kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Hati yang bersih adalah yang memiliki kualitas 6 visi Nabi Ibrahim yang ada di dalam doa 83 sampai 88. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.